Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Sebagian dari kita terlalu terbiasa menunggu momen besar untuk merasa beruntung. Padahal, yang besar tidak selalu datang dan tidak harus datang. Dalam stoikisme, kita diajak untuk melihat kebahagiaan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kondisi pikiran yang dibentuk. Jadi, bagaimana kalau rasa syukur adalah semacam latihan otot pikiran? Semakin sering kamu latih, semakin kuat ia membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Coba bayangkan, kamu sedang menghadapi hari buruk. Tagihan datang berurutan, pekerjaan tidak kunjung selesai, dan kamu merasa seperti sedang tenggelam. Tapi di tengah itu semua, kamu menuliskan, "Aku bersyukur hari ini masih bisa makan bersama keluarga." Atau, "Aku bersyukur masih punya tempat untuk pulang." Kedengarannya sederhana, tapi disitulah rasa syukur bekerja. Ia menggeser fokusmu dari keluhan menuju kesadaran, dari kekurangan menuju keutuhan. Kamu tidak harus memaksa diri untuk selalu merasa bahagia. Itu justru tidak sehat. Tapi kamu bisa memilih untuk melihat bahwa bahkan dalam hari yang paling melelahkan, selalu ada hal kecil yang layak disyukuri. Dan hal kecil itu bisa jadi yang menyelamatkanmu dari hancur pelan-pelan. Karena tanpa sadar, kamu sedang melatih mentalmu untuk bertahan, bukan menyerah. Menariknya, praktik seperti ini bukan hal asing dalam budaya kita. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana orang-orang tua di desa terbiasa mengucap Alhamdulillah atau Puji Tuhan dalam obrolan sederhana sehari-hari? Mereka mungkin tidak pernah membaca buku stoikisme, tapi mereka hidup dalam falsafah yang sama, bahwa syukur itu harus dibiasakan, bukan ditunggu datangnya. Masalahnya, di tengah kota, di tengah tekanan sosial, dan kejaran ambisi, kita lebih sering menyembunyikan rasa syukur. Kita malu terlihat terlalu emosional, terlalu lembut. Padahal, justru dalam kerasnya hidup perkotaan, syukur adalah satu-satunya kekuatan yang bisa membuat kita tetap manusia. Pernahkah kamu merasa sangat sendirian, tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyapamu dengan tulus, dan kamu merasa, "Aku masih berarti"? Itu rasa syukur yang sedang menepuk bahumu, walau tak kamu sadari. Rasa syukur bekerja diam-diam. Ia tak selalu membuatmu melompat kegirangan, tapi ia menjaga nyala kecil dalam dirimu tetap menyala, bahkan saat kamu tak punya tenaga lagi untuk menyalakannya sendiri. Dan jika kamu mulai merasa, "Apa gunanya ini semua?" Cobalah sekali saja, malam ini sebelum tidur, ucapkan satu hal yang kamu syukuri dari hari ini. Bukan yang paling besar, tapi yang paling jujur. Ucapan itu tidak akan mengubah seluruh hidupmu secara ajaib, tapi mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk menyelamatkan malammu. Dan dari malam ke malam, kamu membangun ruang kecil di dalam pikiranmu yang penuh harapan. Ruang yang tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan, kritik, atau kegagalan. Karena sejatinya, rasa syukur bukan membuat hidup menjadi sempurna, tapi ia membuatmu sadar bahwa hidup yang tidak sempurna ini masih bisa terasa cukup. Dan ketika kamu merasa cukup, kamu menjadi kuat. Dan ketika kamu kuat, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Dan mungkin, hanya mungkin, itu semua berawal dari satu kalimat kecil yang kamu ucapkan dengan jujur. Hari ini, aku bersyukur. Poin keempat, saat kesulitan datang. Ada satu hal yang pasti dalam hidup, kesulitan akan datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dalam bentuk yang kamu takutkan, tapi cepat atau lambat, ia akan menyentuh pintumu. Dan saat itu tiba, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, bertanya, "Kenapa aku?" Atau mulai menggali pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rasa syukur bisa dilatih. Tapi bagaimana jika rasa syukur itu diuji justru ketika kamu merasa semua yang kamu perjuangkan mulai runtuh?
Ketika pekerjaan hilang, hubungan renggang, atau impianmu terasa semakin jauh, disitulah filosofi stoikisme meletakkan pondasi penting,